Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat, salam semangat 24 Jaya. Mana anak-anak kelas 9 kabarnya semuanya sehat, semuanya kuat, semuanya bisa berjalan dengan lancar dalam menghadapi pandemi ini anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, saya baru kali ini bisa mengajar di kelas 9 dan saya mengajar IPS di kelas 9 di EF. Dari kelas 7, kelas 8, saya belum pernah sama sekali bertatap muka di kelas dengan kalian kelas di EF. Tapi begitu kami bisa mengajar kalian semuanya, ternyata pandemi datang anak-anak, dan kita harus bisa terima itu, sehingga pembelajarannya harus jarak jauh. Mungkin kalian sudah tahu kalian, walaupun kami tidak berkenalan, nama saya Herman Wijaya, kalian tahu, mungkin hanya belum tetap saja. Baik, anakku sekalian yang berbahagia, yang sehat, yang semangat, yang pintar semuanya, yang rajin semuanya. Pada pagi hari ini akan Bapak sampaikan tentang mapel ataupun tadi tentang isi dari pelajaran IPS, yaitu tentang benua. Itu sebentar sekalian saya tampilkan PowerPoint-nya. Nah, ini yang sekalian. Benua adalah selalu berkaitan dengan samudra juga, ya. Dan kita pada awal ini akan menjelaskan tentang benua dulu, yaitu tujuannya adalah dapat menjelaskan pengertian benua. Benua itu apa toh? Kalian tinggal di benua mana toh? Berapa toh benua yang ada di muka bumi ini? Ini ada nanti. Yang kedua adalah menyebutkan nama-nama benua, ya. Benua di dunia ini, ada berapa anak-anak yang tahu tentang benua tersebut? Nah, nanti akan kita bicarakan itu. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang proses terbentuknya benua. Benua itu ada beberapa proses, ya, sehingga menjadi yang sekarang ini yang kita tempati, itu terbentuknya nanti ada dari karena iklim sangat panas, kemudian pencairan es di sehingga menutup dari dataran-dataran sehingga akan terbentuk benua. Ya. Lalu menjelaskan letak dan luas benua, ya. Menjelaskan bagian wilayah setiap benua dan menjelaskan karakteristik benua. Itu anak sekalian tujuan dari kita mempelajari dari benua ini. Selanjutnya anak-anak tentang benua dan samudra. Benua di muka bumi itu ada 6, yaitu kita lihat ada benua Asia, ada benua Amerika yang kedua, ketiga benua Eropa, yang keempat benua Afrika, yang kelima benua Australia, dan yang terakhir yang tidak bisa ditempati karena bumi sangat dingin dan hanya untuk penelitian saja adalah benua Arktik atau benua Antartika. Itu ada di kutub utara dan kutub selatan dengan hawa yang sangat dingin. Kemudian kalau kita lihat samudranya ada 5, Samudra Pasifik, ya, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, ya, kemudian Samudra Arktik. Ada 4 benua, Pasifik, Hindia, Atlantik, dan Arktik. Ini adalah foto daripada atlas, ya, tentang benua-benua yang ada di dunia ini. Baik, anak-anakku sekalian, tentang apa itu benua dan samudra. Benua itu adalah hamparan daratan yang sangat luas, dikelilingi oleh samudra, itu adalah benua. Hamparan daratan yang sangat luas dan dikelilingi samudra. Di samping benua, anak-anak ada juga pulau, ya.
Pulau itu adalah hamparan daratan yang dikelilingi oleh laut. Ya. Bedanya pulau dengan benua, pulau itu adalah kecil-kecil yang hanya dikelilingi oleh laut, sedangkan kalau benua itu gabungan dari beberapa pulau dan dikelilingi oleh samudra. Itu bedanya benua dengan pulau. Kemudian samudra sendiri adalah hamparan laut. Hamparan laut yang sangat luas yang mengelilingi benua. Nah, kalau laut, hamparan air asin yang mengelilingi pulau. Nah, itu bedanya tadi seperti itu. Kalau samudra itu mengelilingi benua, kalau laut mengelilingi pulau. Kalau dalam peta, ataupun samudra, ataupun laut, itu selalu digambarkan adalah biru. Biru muda sampai dengan biru tua. Biru muda itu menandakan bahwa kedalaman laut tidak begitu dalam, ya masih dangkal. Tapi sudah sampai biru tua itu sangat dalam sekali kedalaman daripada laut ataupun samudra tersebut. Ini adalah pengertian dari benua dan samudra. Proses terbentuknya benua dan samudra ya. Menurut tahun 200 juta tahun yang lalu, benua itu hanya satu. Ya, 200 juta tahun yang lalu. Bapak belum hidup, kalian apalagi belum ada yang nyetak. Bapak saja belum ada itu. Jadi sebut Pangea itu hanya satu. Ya. Kemudian berubah ya tahun 135 juta tahun yang lalu pecah menjadi dua. Ya, pecah menjadi dua. Yang benua Laurasia dan benua Gondwana. Ini. Jadi Laurasia itu berada di atas, sedangkan Gondwana itu berada di sebelah bawah. Di mana perpecahan itu disebabkan juga tadi karena sangat panasnya sehingga air es di kutub itu meleleh, kemudian menutup berbagai dataran sehingga terbentuklah benua tadi yang semula yang namanya Pangea menjadi Laurasia dan benua Gondwana. Sekarang sehingga terbentuk menjadi 6 benua, benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, ya, benua Australia, benua Antartika. Nah, ini ada 6 benua di muka bumi ini. Ya, dari prosesnya tadi itu, ya, ini menjadi satu yang disebut sebagai Pangea. 200 juta tahun bentuk benua itu seperti ini. Kemudian berubah menjadi ini, ya, yang sebagian utara. Kalau dalam atlas itu, yang atas itu utara, yang bawah itu adalah selatan. Ini atas namanya Laurasia, yang bawah namanya Gondwana. Lalu terbentuklah di dalam benua seperti ini, benua dan samudra. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan bicarakan dari 6 benua tadi. Yang pertama adalah letak dan luas benua Asia. Benua Asia itu disebut sebagai, kalau di dalam mana adalah namanya benua kuning. Kenapa disebut sebagai benua kuning? Karena sebagian besar penduduknya itu berketurunan ras Mongoloid dan banyak yang berkulit kuning, sehingga disebut sebagai benua kuning. Kalau dilihat dari letak astronomis itu letak suatu daerah, suatu tempat, suatu negara yang dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya. Jadi kalau benua Asia itu di mana luasnya 43 juta 149.671 km. Di mana letak astronominya adalah 2 derajat lintang utara sampai 78 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 bujur timur. Garis lintang itu yang membujur dari kiri ke kanan, garis bujur itu dari atas ke bawah. Lalu letak geografis, ya, letak geografis dari
benua Asia. Letak geografis itu letak suatu daerah, letak suatu tempat, letak suatu negara yang dihubungkan dengan daerah atau negara atau tempat yang lainnya. Ya. Jadi utara itu adalah batasan dengan Samudra Arktik dan Lautan Utara. Kemudian selatan adalah benua Australia dan Samudra India. Kemudian timur batasan adalah Samudra Pasifik dan sebelah barat adalah benua Eropa. Asia sendiri, benua Asia sendiri merupakan benua yang paling besar, benua yang paling padat penduduknya. Dibagi ada Asia Tenggara, Asia Selatan. Ya. Asia Tenggara itu ada kita, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, ya, Brunei Darussalam, Timur ya, Timur Leste sekarang bukan Timur, kemudian Laos itu masuk Asia Tenggara. Asia Selatan yang ada India, itu. Asia Timur ada Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, ya. Asia Barat ini, kemudian Timur Tengah, ya, lalu ada Asia dan Rusia, ini adalah masuk benua Asia. Baik, anak sekalian, selanjutnya adalah karakteristik benua Asia. Yang pertama, benua terluas di dunia. Memiliki penduduk yang paling banyak. Ada Cina, India, Indonesia. Indonesia itu adalah terbanyak penduduknya, kelima di urutan dunia. Benua tertinggi di dunia, memiliki dataran rendah terluas di dunia. Asal-usul agama besar di dunia. Ya. Ada Islam, Arab, ya. Asal-usul agama. Kemudian wilayah menjadi satu dengan benua Asia yang disebut sebagai Eurasia. Ini karena wilayahnya menjadi satu, hanya kita yang termasuk negara kepulauan, yaitu Indonesia. Ini adalah yang warna kuning ini merupakan benua Asia. Selanjutnya yang kedua adalah benua Amerika. Ya. Benua Amerika itu dijuluki sebagai benua merah. Kenapa sebagai benua merah? Karena penduduknya asli dari benua Amerika itu adalah suku Indian. Ya. Suku Indian itu sering melumuri ataupun warna kulitnya itu kulit merah, ya ternyata dilumuri dengan cat merah sehingga terkenal sebagai benua merah. Benua Amerika ada termasuk negara yang adidaya, negara maju, Amerika Serikat. Lalu di benua Amerika itu yang maju adalah Amerika Serikat dengan Kanada. Tapi kalau dilihat negara-negara lainnya misalnya seperti di Amerika Utara itu kan ada Meksiko, ada Amerika Tengah, Amerika Serikat sendiri, Amerika Selatan itu ada Brasil, ya ada Ceko, ada Chili dan sebagainya. Itu yang maju adalah hanya Amerika Serikat dan Kanada. Selain yang lainnya adalah negara berkembang. Kriteria negara berkembang, negara maju itu berorientasi pada industri. Tapi kalau negara berkembang banyak pada sektor pertanian. Ini untuk negara Amerika. Letak astronominya adalah 80,3 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan, lalu 35 bujur barat sampai 166 bujur barat. Saat juga bisa sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah selatan adalah benua Antartika, kemudian sebelah timur Samudra Atlantik, dan sebelah barat adalah Samudra Pasifik. Kemudian karakteristik dari benua Amerika, wilayahnya memanjang dari kutub utara sampai kutub selatan. Ya, dari Kanada sampai dengan Brasil, sampai dengan negara-negara yang berada di bawah atau dari kutub selatan. Memiliki seluruh iklim matahari, ada tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Memiliki sungai yang terluas, yaitu sungai Amazon, dan terdapat danau yang letaknya tertinggi di dunia, yaitu Danau Atacama. Ini adalah karakteristik dari benua Amerika. Kalau dilihat dari petanya ini benua Amerika.
Amerika Utara, Amerika Selatan, ini utara ini selatan, jadi ini merupakan dari kutub utara sampai dengan kutub selatan, ini adalah benua Amerika. Yang ketiga adalah benua Afrika. Benua Afrika mempunyai luas 28.928.750 km persegi. Ini disebut sebagai benua hitam. Kenapa anak-anak sebagai benua hitam? Anak-anak tahu sendiri bahwa orang Afrika itu berkulit hitam. Ya, makanya dijuluki sebagai benua hitam. Di samping berkulit hitam, Afrika ini adalah daerahnya tandus, ya, daerah tanah tandus, tanahnya tidak subur, maka disebut sebagai benua hitam. Tapi yang sebagai mencolok, saling mencolok adalah yang penduduknya semuanya berkulit hitam. Letak astronominya adalah 37 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang selatan, 18 derajat bujur barat sampai dengan 51 derajat bujur timur. Di mana batasnya sebelah utara adalah benua Eropa dan Laut Tengah, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dengan juga timur juga Samudra Hindia, sedangkan barat adalah Samudra Atlantik. Afrika sendiri dibagi menjadi Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Barat, Afrika Timur, dan Afrika Tengah. Karena seringnya memiliki sungai daerah aliran yang terpanjang di dunia. Ya, itu yang kedua. Memiliki wilayah daratan di benua lain, seperti di Sinai dan Asia. Memiliki wilayah gurun terluas, gurun Sahara. Benua termiskin di dunia. Ini anak-anak betul. Dari suatu benua itu tidak ada satupun negara di benua Afrika itu yang termasuk negara maju. Kalau negara maju itu otomatis pendapatan per kapita tinggi, itu negara yang makmur, negara yang kaya. Tapi kalau yang negara yang berkembang, banyak yang negaranya itu masih miskin. Apalagi kalau kalian lihat di televisi, Ethiopia itu kasihan sekali, makannya ambil dulu lalat, kurus sekali, mata cekung. Kita bersyukur anak-anak kita bisa makan 3 kali. Kalau kita lihat di belahan bumi lain, banyak orang yang masih tidak seperti kita. Lalu yang kelima, memiliki lembah besar terbesar di dunia. Ini adalah karakteristik daripada benua Afrika. Ini lihat kalau peta dan negara-negaranya ada Nigeria, ada Libya, ada Sudan, ada Ethiopia, ya, Nigeria, ya, Ghana, ya, terus mana lagi ya? Ethiopia sudah, karena sudah Sudan. Nah, ini adalah negara-negara di Afrika. Ya. Ini. Baik, anak sekalian, menginjak benua yang keempat adalah benua Eropa. Ini memiliki luas 11.561.425 km. Ini disebut sebagai benua biru. Kenapa anak sebagai benua biru? Karena jelasnya bahwa orang Eropa itu bermata biru. Kalau nggak percaya, silahkan datang ke Eropa, dilihat matanya, nanti kan warnanya biru. Di samping itu juga merupakan keturunan raja-raja, ya. Jadi negara Eropa itu raja-rajanya adalah termasuk dan darah biru. Itu adalah sebagai sebutan benua biru. Kita tahu di benua Eropa itu merupakan negara maju, banyak sekali atau sebagian besar atau semuanya negara dari benua Eropa itulah negara maju. Ada Inggris, ada Perancis, Jerman, Belgia, Belanda, Polandia, ya. Ini adalah semua negara-negara maju. Tidak ada pun negara pun yang ada di benua Eropa itu merupakan negara berkembang. Letak astronominya 71 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang selatan, kemudian 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur, lalu
batasnya sebelah utara adalah Samudra Arktik, sebelah selatan adalah Laut Tengah dan Mediterania, sebelah timur adalah benua Asia, sebelah barat adalah Samudra Atlantik. Ini dibagi Eropa Utara, Eropa Selatan, Eropa Barat, Eropa Timur, ya. Eropa Timur itu ada misalnya ada Polandia dan sebagainya, termasuk Eropa Timur. Karakteristik benua Eropa yang pertama memiliki banyak fiord di kawasan utara. Fiord itu adalah suatu teluk yang ada di permukaan gunung yang airnya dari mencairnya kutub, itu disebut sebagai fiord. Ya. Mayoritas penduduknya tinggal di daerah perkotaan, ya, karena merupakan negara negara maju semuanya, tidak ada yang datang di perkotaan atau di pedesaan. Ini kan merupakan benua pertama yang menerapkan sistem mata uang tunggal, jadi euro. Itu mata uang di Eropa diseragamkan seluruh benua Eropa. Nilai garis bujur 0 derajat sebagai awal perhitungan waktu dunia. Ya, jadi di waktu dunia itu dimulai dari 0 derajat dari Eropa. Dapat berat rawa yang luas seperti rawa Pripyat 46.950 km persegi berbatasan dengan Rusia. Memiliki 5 negara kecil di dunia, yaitu ada Andorra, Monaco, San Marino, pada Vatikan. Lalu negara-negara pelopor kolonialisasi atau penjajahan. Kita tahu bahwa yang melakukan penjajahan di bumi ini ada Inggris, Portugal, Spanyol, Perancis, Belanda. Ini adalah negara-negara yang sering menjajah dengan alasan mencari rempah-rempah, dengan alasan membuktikan bahwa bumi itu bulat dan sebagainya, tapi pada akhirnya akan menguasai daerah tertentu dan dijajahkan. Ya, dijajah itu merupakan hasilnya diambil semuanya di negara tersebut. Ini benua Eropa. Selanjutnya adalah benua Antartika. Benua Antartika disebut sebagai benua abu-abu karena di sana memang berada di kutub utara dan kutub selatan, sehingga tidak bisa sebagai tempat tinggal para makhluk hidup, dan di situ hanya untuk tempat penelitian saja karena sangat dinginnya sampai di bawah 0 derajat. 65 derajat bintang selatan sampai 90 derajat bintang selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan adalah titik kutub selatan. Ini adalah benua Antartika. Kemudian yang berikutnya, atau mungkin yang terakhir, adalah benua Australia. Nah, ini sebagai benua hijau. Kenapa disebut sebagai benua hijau? Karena hutan-hutan di sana itu sepanjang tahun selalu berwarna hijau, tidak pernah kalau di kita ngerangas gitu ya, daunnya pada gugur dan sebagainya, enggak, tapi di sana itu selalu hijau. Makanya disebut sebagai benua hijau. Benua Australia satu benua, ada satu negara. Kalau tadi di benua-benua lain kan dalam satu benua itu banyak sekali negara. Tapi benua Australia satu benua itu satu negara. 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan, dan 113 bujur timur sampai 155 bujur timur. Utara itu berbatasan dengan Indonesia, Laut Arafuru dan Laut Timur. Barat adalah Samudra Hindia, timur Samudra Pasifik, dan selatan adalah Samudra Hindia. Luasannya 86 juta. Ini adalah benua Australia. Jadi satu dan satu negara. Benua terkecil di dunia, ya. Kemudian, tetapi di benua Australia di samping itu ada juga
Selandia Baru, ya, kemudian mendapat julukan benua kanguru, ya, merupakan negara benua, satu benua hanya ada satu negara, ya, memiliki terumbu karang yang besar, The Great Barrier Reef, ya, memiliki batuan monolit terbesar yaitu Anyer Rock, ya, tinggi 328 meter sampai 300 gurun. Sebagian besar ulahnya berupa kawasan gurun. Itu anak-anak sekalian. Nah, ini tugas kita selesai, kita menjalankan benua tadi, benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Antartika, terakhir adalah benua Australia. Nah, untuk itu silakan baca kembali catatan pelajaran hari ini dan baca buku IPS juga. Kemudian silakan jawab pertanyaan ibu yang pertama, jelaskan secara singkat pengertian benua. Yang kedua, sebutkan seluruh nama benua yang ada di muka bumi. Yang ketiga, bagaimana proses terbentuknya benua. Yang keempat, jelaskan paling sedikit 3 ciri khas atau karakteristik benua Asia. Yang kelima, jelaskan batas-batas wilayah benua Asia. Itu anak-anak, selamat mengerjakan. Tugas dikumpulkan minggu depan. Silahkan nanti dalam 1 minggu itu pelajaran apa saja jadikan 1, kemudian 13 mata pelajaran yang memberikan tugas kepada kalian jadikan 1, setiap Senin dikumpulkan di sekolahan. Nanti yang mengumpulkan adalah orang tua atau bapak ibu, bapak atau ibu kalian semuanya. Kalian jangan datang sendiri ke sekolah. Demikian anak-anak, kita sudah belajar tentang benua. Mudah-mudahan kalian bisa menerima dengan baik apa yang saya sampaikan. Pelajari kembali, kerjakan tugas, dikumpulkan, jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang, salam semangat, salam sehat, 24 Jaya. Oke anak-anak, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang.